semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lanjutkan materi kita yang pertama, yaitu apa itu modal. Nama lain modal adalah equity. Sehingga kadang ketika kita melihat laporan keuangan itu kalau kita lihat yang utama adalah neraca. Kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi. Kemudian nanti di sana ada laporan perubahan kas, perubahan modal, dan mungkin di sana akan ada briefing. Nah, di sini kita akan bahas tentang modal dulu. Apa sih sebenarnya modal? Jadi modal itu adalah semuanya yang diperlukan sejak perusahaan itu berdiri hingga beroperasi. Jadi tidak hanya ketika beroperasi, tapi semuanya sejak berdiri. Padahal ketika berdiri otomatis yang diperlukan di sana yang pertama adalah SDM-nya dulu. SDM dibutuhkan, kemudian di sana membutuhkan berbagai macam peralatan dan perlengkapan, di mana tujuannya di sana adalah untuk menghasilkan produk. Karena tujuan utama perusahaan didirikan itu adalah profit oriented, mencari keuntungan, sehingga tujuan utama mencari keuntungan itu harus tercapai. Nah, untuk mencari keuntungan itu dilakukan dengan menjual produk. Dengan menjual produk, harapannya perusahaan akan mendapatkan laba. Nah, ketika menjual atau akan membuat produk itulah diperlukan dengan modal. Makanya modal itu keseluruhan yang dibutuhkan oleh perusahaan ketika didirikan hingga proses operasional. Nah, di sini ketika kita bicara modal, otomatis di sana tidak hanya uang. Awalnya mungkin dari pemilik memiliki uang. Nah, dari uang itulah kemudian dikembangkan. Bahkan apa? Untuk beli bahan baku, untuk beli peralatan, untuk beli perlengkapan. Kemudian dari uang tersebut mulai merekrut tenaga kerja yang lainnya. Karena tidak mungkin produk diproduksi sendiri, diproses sendiri, dipasarkan sendiri. Mungkin di awal ketika perusahaan didirikan masih memungkinkan, tapi perjalanan waktu ketika produk tersebut sudah mulai diterima masyarakat, sudah memiliki konsumen, otomatis produk tersebut akan diproduksi secara massal. Nah, ketika memproduksi secara massal itulah mau tidak mau kita akan membutuhkan sumber daya manusia, human resources. Nah, disinilah sehingga kita akhirnya akan membedakan apa sih jenis-jenis modal yang ada. Nah, jenis-jenis modal usaha itu ada dua. Yang pertama adalah modal investasi, yang kedua adalah modal kerja. Kita harus tahu dulu, karena tadi dari awal sudah disebutkan bahwa ketika perusahaan didirikan di sana memerlukan sejumlah modal. Modal itu berarti apa? Semuanya yang dibutuhkan sejak perusahaan didirikan hingga terjadinya proses operasional. Nah, di sini ketika kita bicara modal investasi, modal kerja pasti berbeda. Berbeda karena kalau kita lihat yang dinamakan modal yang jenisnya investasi itu jangka panjang. Jadi ketika didirikan yang dibutuhkan pertama kali adalah justru yang jangka panjang dulu. Belinya mesin. Ingin buat apa produknya? Baju. Berarti yang diperlukan di sana adalah mesin jahit. Apalagi mesin pemotong, apalagi perlengkapan, mungkin ada alat ukur, gunting dan lain sebagainya. Nah, sehingga modal investasi ini modal yang digunakan yang sifatnya jangka panjang dan biasanya wujudnya di sana adalah aktiva tetap. Bisa di sana tanah, bangunan, mesin, kendaraan, kemudian peralatan. Nah, semuanya itu yang dikatakan sebagai modal investasi. Sementara yang disebut sebagai modal kerja di sini adalah modal yang digunakan secara langsung ketika perusahaan melakukan proses produksi. Apa di sana? Otomatis yang dibutuhkan adalah bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lainnya, atau kalau dalam akuntansi itu tercover yang dinamakan di sana adalah biaya overhead pabrik. Nah, sehingga kalau kita cermati berarti kalau modal investasi itu penggunaannya sifatnya jangka panjang, sementara modal kerja penggunaannya sifatnya jangka pendek. Kemudian
apa sih yang harus dipertimbangkan apabila ingin memperoleh suatu modal. Jadi harus dipertimbangkan dulu. Yang pertama adalah ketika kita ingin rising, karena dari awal tadi kan sudah disebutkan bahwa dalam foundation financial di sana itu hal yang harus kita perhatikan adalah rising of fund. Lah, raising of fund ini dilakukan untuk apa? Untuk melihat tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan itu untuk apa sih? Nah, yang pertama adalah apakah modal itu termasuk modal investasi ataukah modal kerja? Kalau modal investasi berarti kita harus menyiapkan atau mencari dana dalam jumlah yang relatif besar. Karena nanti akan digunakan untuk membeli aset-aset yang sifatnya investasi. Kalau investasi berarti sifatnya jangka panjang. Kemudian kalau modal kerja berarti bisa mencari sumber pendanaan di sana, di mana sumber pendanaan itu sifatnya lebih jangka pendek. Kemudian modal itu hanya sifatnya modal yang umum atau mayoritas, atau modal yang sifatnya di sana modal tambahan. Kalau mayoritas berarti pasti nanti yang dibutuhkan juga dalam jumlah yang lebih besar. Kemudian apakah modal itu mendesak atau tidak, berarti kita harus melihat skala prioritasnya. Kemudian di lain pihak, selain berkaitan dengan tujuan perusahaan, yang kedua berkaitan dengan masa pengambilan modal. Kalau investasi berarti jangkanya panjang, kalau modal kerja berarti jangkanya pendek. Kemudian biaya yang dikeluarkan di sana juga harus diperhitungkan. Kalau investasi berarti nanti akan muncul biaya yang lebih besar, tapi kalau modal kerja biaya yang muncul nanti akan lebih kecil. Kemudian di lain pihak, hal keempat yang sangat penting juga yang harus diperhatikan adalah estimasi keuntungan. Jangan sampai kita raising of fund dengan pinjam atau dengan jual saham, tapi kita tidak bisa memprediksi berapa sih keuntungan yang bisa kita peroleh. Yang penting jalan. Nah, itu tidak bisa. Kita harus memprediksi kira-kira di sana itu keuntungan jangan kita raih itu berapa. Kemudian kalau tadi kita sudah tahu apa sih yang mendasari atau apa yang harus dipertimbangkan saat kita melakukan pencarian modal. Nah, sekarang yang harus kita perhatikan adalah sumber-sumber modal. Sumber modal yang pertama adalah modal sendiri. Jadi kita harus tahu modal sendiri kita itu berapa, modal asingnya berapa. Nah, modal asing itu adalah pinjaman, sementara modal sendiri itu adalah modal yang ditanamkan oleh pemilik, CEO, dan para pemegang saham. Nah, di sini realisasi daripada modal sendiri wujudnya adalah saham, setoran modal. Otomatis kalau setoran modal, siapa yang bisa setor modal di sini? Yang pertama adalah pemilik, owners. Yang kedua adalah CEO, yang ketiga adalah para investor. Jadi pihak-pihak eksternal, pihak ketiga yang memang dihadirkan di perusahaan untuk diizinkan membeli saham perusahaan tersebut. Kemudian sumber modal sendiri yang kedua adalah cadangan laba. Terus ada cadangan laba, kemudian laba yang belum dibagi atau dividen, kemudian modal sumbangan yang diperoleh, mungkin di sana ada hibah dari pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, jenis modal yang kedua adalah modal asing. Apa itu modal asing? Modal asing itu sebenarnya adalah pinjaman, liabilitas, hutang. Nah, di sini pinjaman itu bisa dilakukan dengan dunia perbankan, bisa dengan lembaga keuangan yang lainnya, bisa juga dengan perusahaan non keuangan. Kok bisa? Iya, karena ketika kita melakukan proses produksi operasional, kadang kita memang tidak mesti melulu mendapatkan pinjaman berupa uang. Kadang kita bisa mendapatkan pinjaman berupa barang, bahan baku, dan lain sebagainya, sehingga muncullah di sana konsep pinjaman kepada pihak perusahaan non keuangan, atau bisa kita sebut sebagai supplier. Utangnya adalah utang bahan baku, utangnya adalah utang bahan setengah jadi, utangnya adalah utang barang jadi. Kalau utang barang jadi berarti perusahaan kita perusahaan dagang, beli barang kita jual. Kalau perusahaan kita manufaktur, biasanya di sana adalah utang bahan mentah. Apa sih keuntungan, apa sih kelebihan, apa sih kekurangan jika perusahaan di sana memiliki modal sendiri, modal asing. Nah, modal sendiri di sini biasanya berkaitan dengan masalah biaya. Otomatis kalau modalnya sendiri kita tidak akan berurusan dengan biaya. Biayanya di sana pasti bisa kita tekan. Itu yang utama. Kemudian yang berkekurangan modal sendiri apa? Kita tidak bisa mengoptimalkan.
karena pasti jumlahnya lebih terbatas yang kita miliki. Sementara kalau modal pinjaman jumlahnya bisa tak terbatas, tergantung kemampuan kita mengembalikan dan tergantung kolateral jaminan yang kita miliki sebesar seberapa. Tapi di lain pihak kelebihannya di sana adalah motivasi usahanya jadi tinggi karena kita punya hutang. Kemudian kekurangan modal pinjaman itu adalah mau nggak mau ya kita harus bayar bunga, biaya administrasi, kemudian harus dikembalikan, itu pasti. Yang ketiga adalah adanya beban moral, karena mau nggak mau di sana ketika bisnis dijalankan hanya akan ada dua hasil, berhasil atau gagal. Nah ketika berhasil akan ada laba, dari laba itulah kita bisa mengembalikan modal. Tapi ketika gagal, nah disitulah akan memunculkan beban moral. Kemudian bisa nggak perusahaan bekerja dengan modal campuran? Bisa saja, bahwa tidak semua modal harus modal sendiri. Kadang ada modal sendiri juga ditambahkan dengan modal asing, dengan pinjaman. Nah, kelebihan di sana itu adalah kita bisa mengatur komposisi yang diperlukan. Artinya, persentase modal pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan atas kekurangan modal sendiri. Jadi tidak semuanya menggunakan modal sendiri, tidak semuanya menggunakan modal asing, tapi dari modal sendiri yang telah dimiliki bisa ditambahi dengan mencari pinjaman modal asing ke pihak perbankan, non perbankan, atau non lembaga keuangan. Oke? Sampai di sini dulu, akan kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.